rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Kita bersyukur masih ketemu dengan 2023 masih Syamsiah. Ya, saya mengistilahkannya Syamsiah. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan Allah ciptakan matahari dan bulan supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan waktu. Ya. Jadi saya tidak mau pakai lagi Masehi tapi Syamsiah. Ya, perjalanan matahari. 11:58 tadi saya dapat WA dari Perawang. Saudara kita habis main tenis meja malam tadi, kemudian sesak napas langsung berangkat. Beliau termasuk orang yang aktif jamaah di Masjid Nurul Islam Perawang, Dakyat. Artinya apa? Bahwa kalau waktu sudah datang, tidak ada yang bisa menghalang. Ya, karena itu syukurilah sisa umur ini yang masih diberikan Allah kepada kita. Kemudian mari kita lihat ke belakang. Ya, kemana dulu masa muda dihabiskan? Bagi yang suka maksiat masa muda dulu, tangisilah sekarang. Masih diberi Allah kesempatan, untung tidak diambil nyawa ketika maksiat. Kalau sempat diambil gimana itu? Itu nikmat paling besar, bukan uang. Itu nikmat paling besar ketika kita bikin maksiat, Allah tidak ambil nyawa kita. Coba, kalau tempat ketika maksiat itu ngambil nyawa gimana? Ya, waktu bujang kemana digunakan? Waktu dewasa kemana digunakan? Nah, karena itu mari syukuri yang tinggal sedikit ini, yang kita nggak tahu tinggal seberapa lagi ini, untuk minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau kita bertobat dengan taubat nasuhah. Ya. Kemudian sisa umur itu gunakan untuk amal soleh. Ya, untuk amal soleh, sehingga kita nanti meninggalkan dunia ini sudah punya bekal. Jadi setiap singgah di terminal, dilihat bekal, semuanya bagus. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada 2 terminal yang paling ketat pemeriksaan nanti. Dan di sana tidak berlaku sogok. Dan tidak ada yang satu pun yang bisa mendeking. Yaitu terminal kubur dengan terminal mahsyar. Kan ya terminal itu tidak berhenti kan? Itu. Nah, cuma sebentarnya bisa 1000 tahun kan begitu. Sebelum ditempatkan di tempat yang kekal, apakah surga atau neraka. Satu di antara yang perlu diperhatikan itu adalah sholat. Nah, kenapa? Karena sholat ini nanti itu pemeriksaan awal di mahsyar. Ya. Kalau sholatnya bagus, soleh, ya di situ, maka alamat perbuatan yang lain soleh. Tapi kalau sholatnya itu fasad, rusak, itu pertanda atau alamat bahwa yang lainnya juga rusak. Nah, karena itu mari di awal tahun ini bikin program. Program apa? Sholat dulu. Nah, di antaranya sholat ya. Apa itu? Bagaimana sholat yang kita lakukan ini mencapai target? Apa targetnya? Kata Allah, sholat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Programnya apa? Nah, ini dulu. Tentukan fahsya ini apa? Anda bisa waktu zuhur nih kita apa nih? Mungkar ini apa? Nah, itu. Jadi fahsya itu apa konkretnya? Mungkar itu kan ini diartikan keji. Ya apa konkretnya apa?
Kalau dalam Quran dikatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabilah. Jangan kalian dekati zina. Mendekati aja enggak boleh. Ya. Ya. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina itu fahisyah. Zina rupanya yang fahisyah itu diantaranya. Jadi kalau begitu orang sholat pasti menjauhi zina. Nah, itu dulu. Jadi punya program kita. Ya. Zina. Ada muqaddimah zina itu ada kata Nabi. Mata bisa berzina kalau dia melihat yang tidak diizinkan Allah. Telinga zina. Tangan zina, kaki zina, apalagi mulut zina. Kata Nabi, sebelum sampai kepada zina yang sebenarnya. Betul enggak dari sini nih? Betul enggak? Tanya sama penzina tuh, baik yang sudah taubat. Lah apa nanya? Saya punya kawan, iyo nyo. Mulu mana mandang nyo. Sudah itu pada kedokek mau sok-sok. Iya kan? Tahu mau sok-sok? Meraba-raba. Nabi itu kan cerdas, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena di ayat jangan dekati, maka Nabi jelaskan. Nah, ini mukadimahnya nih. Jadi kalau orang sholat terpandang itu lain, tapi kalau memandang lain lagi itu ya Pak ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau betul kita sholat pasti ini. Caranya gimana? Nah, maaf. Ketika saya sholat sudah tidak khusyuk, ya. Kalau saya sholat tidak khusyuk atau bahasa jelasnya lagi nikmat. Jadi sholat itu nikmat. Oh iya. Nabi bilang sholat itu nikmat. Nabi yang bilang. Dengan Bilal, dengan yang apa dibilangnya sholat itu nikmat sekali. Jadi kalau sudah tidak nikmat sholat ini, ya, pastilah nanti ini tidak terhalang. Atau disebabkan inilah sholat tidak nikmat. Itu. Jadi sholat tidak nikmat karena ini. Jadi kalau begitu hati-hati. Artinya ada kaitan kehidupan dengan sholat. Ketika sholat sudah tidak khusyuk nikmat, nah ini akan terjadi di antaranya. Kita akan terlibat kepada fahsyah. Nah, ini contoh. Nanti yang mungkar itu apa? Seluruh yang tidak diinginkan oleh diri kita. Itu mungkar. Mungkar itu isim maf'ul, yang diingkari. Adakah manusia yang suka dengan fitnah? Adakah manusia yang suka dengan riba? Adakah manusia yang suka dengan hasad? Adakah manusia yang suka dengan zalim? Nggak ada. Adakah manusia yang suka diambil haknya? Enggak. Adakah manusia yang suka dikecoh? Enggak. Itu mungkar semua. Jadi orang sholat pasti. Jadi kalau dia sholat nanti melakukan itu juga, berarti target belum. Nah, karena itu mari kita buat target nih di awal tahun nih. Nanti di bulan Desember lagi. Nah, itu evaluasi. Nah, karena itu ini satu, yang kedua, sholat itu menenangkan. Orang sholat itu tenang. Aqimis shalah li zikri, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dirikanlah salat untuk zikir kepada aku, kata Allah di ayat lain. Dengan zikir kepada Allah, kalbu kalian akan tentram. Kalbu itu sentral. Kalbu itu sentral. Kemudian bisa dihinggapi penyakit. Nah itu. Jadi salat menenangkan. Orang besar, orang dianggap besar kalau dia tenang. Jadi Soeharto itu dulu, kenapa dia bisa sekian lama, itu diakui orang ketenangannya. Jadi sebesar apapun masalah dia tenang. Dan dia banyak memakai bahasa isyarat. Nah, itu yang diterjemahkan oleh sekelilingnya, Pak. Nah, itu tenang. Nah, Nabi itu juga tenang.
Apalagi Nabi, ya nak? Pastilah. Nah, kenapa? Ya, sholat, orang sholat pasti tenang. Nah, gitu. Yang kedua, sholat maqam mahmudah, mengangkat derajat manusia. Ya, mengangkat derajat manusia. Jadi kita tidak perlu minta dipuji-puji. Biarlah dari hati nurani orang memuji, gitu. Nah, gitu. Yang ketiga, yang keempat, orang sholat pasti akan membuat sesuatu qurrata a'yun, mencengangkan. Maksudnya apa? Siapa yang bisa jamin zaman sekarang membaca tidak pandai, nulis tidak pandai, hidup numpang-numpang. Dalam kandungan sudah yatim, 6 tahun sudah piatu, yatim piatu. Hidup numpang-numpang, numpang di rumah datuk 2 tahun, Abdul Muthalib. Meninggal datuk, numpang pula di rumah paman Abu Talib. Seayah seibu dengan ayahnya Abdullah. Kan begitu? Sudah itu apa? 14 tahun umurnya mengembala. 20 tahun jadi anak buah seorang janda kaya di Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Janda kaya jatuh cinta sama dia. Nampak tuh? Umur 40 mulai habis harta. Ransur-ransur mulai dicaci maki. 13 tahun lamanya. Sudah itu pindah ke Madinah. Berdiri aja masyarakat Madani. Yahudi kalah, Nasrani kalah, Majusi kalah, pasar berdiri, politik dipegangnya, padahal baca tidak pandai. Betul tak? Qurrata a'yun. Kenapa? Karena memang yang qurrata a'yun dijanjikan Allah dalam surat Sajadah itu adalah orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur di malam hari, artinya tahajud. Jadi Muhammad itu gimana? Sahabat mengatakan istrinya juga kakinya bengkak karena sholat maka itulah dia bisa membuat qurrata a'yun, mencengangkan. Rasanya tidak mungkin lah. Tapi kok bisa dia balik masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Itulah Madinah. Nah, jadi 2024 besok pilihlah pemimpin awak nilai solat. Kok dapat solat tahajud, jangan preman jod pilih oleh. Alah. Joleh. Jangan kau dibawa-bawa orang, jangan politik-politik je. Itu orang munafik menyebut itu setan tu. Islam tu nya politik, Rasulullah itu megang politik. Karena kalau tidak megang politik, kita dipolitisir orang. Nah, karena itu hati-hati. Pemimpin gambaran dari rakyat. Kalau pemimpin buruk, rakyat yang buruk sebenarnya. Yang mana mau kau? 2.000, 3.000 pagi hari. 5 tahun menderita awak dia. Kalau di kampung Ambo dulu tuh ada Haji Muhammad Amin, pahlawan tuh. Kemerdekaan. Beliau P3 dulu tuh. Sebagai Orde Baru. Nah, tuh kalau itu hati-hati mancucuk hati-hati, jangan catucuk jo sarang kawai ekor 5 tahun menderita awak lenyonya. Nah, itu. Tahu tak maksudnya? Tengok. Kalau perlu bawa ke siko besok. Ang lah mencalon, duduk siko. Coba solat ang dan tengok solat ang dulu. Aku tak bisa kalau. Walaupun tiang banyak tak bisa kalau. Itu awak yang berkuasa rakyat kan, betul tak Pak? Makanya Abu Bakar diangkat oleh Muhajir dan Ansar menjadi pengganti Nabi sebagai khalifah. Kenapa? Karena dia yang ditunjuk Nabi sebagai pengganti imam. Jadi solat barometernya, betul tak Pak? Itu. Jadi sembarang-sembarangan yo. Tapi kau bawa awak sudah itu. Apa kau? Enggak ada PR kau. Tak peduli kami daerah. Patang telepon tahu ini payah telepon. Awak salah kah? Apa pilih ini? Lah jale ndak solat, lah jale preman. Lah jale masak mata, makan neknya apa pilih ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ndak wangi dan goro. Awak kan bersaudara, betul tak? Sama menderita awak denyonya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari. Jadi saya punya waktu 15 menit ini cuma nanti ada orang batu. Baik, jadi ada beberapa target tadi, paling tidak berapa tadi? Solat mencegah perbuatan fahsya dan sudah itu tenang. Kalau tidak berdosa tenang itu. Walaupun kurang harta tenang. Fahsya dan mungkar itu kan dosa. Itu Pak. Jadi kalau begitu, orang kalau tidak berdosa pasti diakui oleh nurani orang dia hebat. Walaupun piti seketek. Yakinlah. Malu, yang batin malu, sogan awak ada ini. Nya soleh. Batinnya begitu. Jadi Nabi itu, kenapa Abu Jahal itu begitu stresnya berat? Karena dia melawan batinnya. Muhammad itu hebat, bagus, betul tak? Dilawan nih ya, nanti yo.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oke, kalau begitu program di awal tahun ini mari belajar lagi cara sholat. Terutama kaifiat. Banyak ambo tengok, termasuk ambo, tidak sempurna sholat loh. Setelah ambo baca hadis. Cara togak tidak sempurna. Kadang lowe bonau, kadang sompi bonau. Paham tak? Ini maaf nih Pak. Sudah itu bagaimana cara kita takbir. Ketika sudah mau berniat, kalau niat di sikoh, kalau niat di rumah salah lah, mana-mana lah. Itu sudah memandang ke tempat sujud. Jangan mandang kate. Mangke takbir jangan Allahu Akbar. Adalah Allahu Akbar. Itu ke situ memandang tempat apa? Padahal Nabi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sahabat melihatnya sampai kepada kita sekarang. Setelah itu semua kenapa seolah-olah kita melihat antara sujud ini, tempat sujud ini. Seolah-olah di situ ada satu titik. Saya tengok. Di mana letak posisi tangan. Ini integrasi. Nanti baru dipakai filosofisnya. Rukuk itu bagaimana? Sujud itu bagaimana? Kenapa kaki harus bersentuhan setiap rakaat? Kok kadang-kadang disentuh ndak walau ini golinya. Tahu goli? Geli. Oke lah, kalau geli latihan dulu, dakek-dakekan tahu itulah. Ada filosofis Pak, setelah sholat jangan coba-coba nak berdekatan terus. Bersintu-sintu aja, ini coba-coba kok, bahaya. Saya duduk bersintu-sintu, karena kita sholat kan bersintu-sintu. LGBT beko. Jadi sholat kenapa tidak berbahaya? Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Ketika dia mensintukan ini ada hikmahnya. Diteliti oleh orang secara psikologis. Kalau sudut sana husuk, sebaris ini diharapkan husuk. Karena ada energi yang di nurnya, cahayanya. Ini harus beberkan nih. Jadi ada ta'awun dalam sholat. Di sudut itu tadi, sebelum sholat setengah jam sudah berzikir di masjid. Saya masuk langsung. Tadi sudah memikirkan berat. Kan kurang husuk nih. Diharapkan saudara saya sana membantu saya sini. Paham tak maksudnya tuh? Makanya ini cari. Tidak perlu dipandang pula. Kan bisa diraba dirasa saja. Gitu. Ini penting Pak. Penting sekali ini. Jadi ada semua filosofisnya itu. Bukan main-main. Makanya Nabi tegas, lurus, rapat. Maka disebut kalau kalian tidak rapat, setan masuk. Nah, itu sholat. Nanti ini kita bawa keluar. Maaf, tadi kenapa tidak jadi LGBT? Karena kalah ini oleh zikir. Jadi nafsu itu ditekan. Oleh Allahu Akbar, oleh Subhanallah, oleh zikir-zikir tadi. Jadi tidak ada nafsu lagi. Paham tak? Tapi kalau sehari dakek-dakek, nafsu nanti. Itu hebatnya. Kemudian filosofis rapat itu kita bawa ke sana. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam sosial. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk. Siapa setan itu? Di Indonesia, PKI, itu setan loh. Para munafik, setan itu. Kalau skala dunia, Yahudi, Nasrani, ya, komunis, dan lain sebagainya. Itu setan. Jadi supaya mereka tidak masuk di bidang ekonomi, maka kita bawa filosofi sholat ke dalam kehidupan rapat kita. Gitu. Jangan beri ruang setan di pasar ini. Minjamkan uang sejuta, nanti seminggu cicil. Akhirnya balik 1.500.000. Itu setan itu. Kalau tahu orang kaya Islam, saudaranya begitu, hati-hati di pasar besok. Saya kaya. Ini terpaksa pakai uang rentenir. Hati-hati. Saya di pasar dipanggil besok. Sini Wir. Kau tahu kemarin itu, saudaramu diazab sama rentenir. Tahu ya Allah. Kamu berapa uang kamu? Buka videonya. 10 M pitiang. Ngapa lang bantu? Sholat ang satu masjid. Wah, subhanallah. Jadi sholat ini bukan tanggung-tanggung ini. Maaf, lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.